Di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata begini. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Saya nggak lanjut deh ayat selanjutnya. Tapi ternyata di mata Tuhan itu ada dua macam anak. Ada anak kesayangan dan yang kedua adalah anak kesukaan. Jadi saudara dan saya yang ada di ruangan ini tentu kita ini anaknya Tuhan, betul? Nah cuma pertanyaan yang saya mau ajukan untuk saudara renungkan hari ini. Di mata Tuhan kita ini anak yang seperti apa? Di mata saudara mungkin saudara berkata, ya saya anak kesayangan sekaligus anak kesukaan gitu. Tapi di mata Tuhan sebenarnya kita ini sudah baru sebatas anak kesayangan atau anak kesukaan ya. Saya ambil contoh. Saudara punya beberapa anak. Buat saudara yang dikaruniai lebih dari seorang anak tentu tahu. Dari anak-anak kita itu semuanya itu anak kesayangan semua. Kita sayang kok sama mereka. Betul? Karena kasih sayang kita itu bukan ditentukan oleh prestasi mereka toh. Tapi karena mereka itu anak kita. Senyebel-nyebelin itu tetap anak masalahnya. Dengar kata-kata saya. Saudara tidak perlu berjuang apa-apa untuk jadi anak kesayangan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Jangan gini, saya mau berjuang supaya disayang Tuhan. Salah. Saya ulang sekali lagi. Hentikan upaya itu. Capek. Gak ada hasilnya. Karena memang kita sudah disayang Tuhan. Saudara paham maksud saya? Allah adalah kasih. Jadi dia itu sumber kasih. Dia mengasihi kita tanpa syarat kok sebetulnya. Saudara paham? Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah bukan, saya ini anak kesayangan gak? Oh anak kesayangan semua kita ini. Saudara pernah terusik? Saya gak tahu, saudara pernah belajar ini gak? Saudara bilang gini, enggak kok, bagaimana dengan Yohanes? Yohanes kan bilang murid yang paling dikasihinya. Pernah itu? Nah tapi coba saudara pernah nyadar gak? Itu yang nulis siapa? Itu yang nulis bukan Matius. Itu yang nulis bukan Markus. Itu yang nulis bukan Lukas. Itu yang menulis dirinya sendiri. Apa belajar sesuatu maksudnya? Dia ngerasa Tuhan itu paling sayang sama dia. Itu aja maksudnya. Jelas maksud saya? Dia merasa Tuhan itu paling sayang sama dia. Tapi kalau ditanya sama Yesus, sebenarnya sayang semua sih. Saudara paham? Jadi ternyata sebenarnya kita tidak perlu berjuang untuk kita menjadi anak kesayangan Tuhan. Nah tetapi dengar baik-baik. Ayat ini berkata ada dua macam anak. Yang pertama anak kesayangan, yang kedua anak kesukaan. Nah pertanyaannya, kira-kira kita sudah jadi anak kesukaannya Tuhan belum sih? Dan untuk jadi anak kesukaan berarti dengan kata lain ada hal-hal yang harus kita lakukan. Tadi saya bilang kalau saudara dikarunia lebih dari seorang anak tentu saudara tahu. Dari 4 orang anak, dari 2 orang anak, dari 3 orang anak. Ada satu anak yang beda. Yang benar-benar tahu. Bisa nyuri hati saudara. Gitu. Kalau yang lainnya mungkin cuek. Kalau yang satu ini setiap kali saudara capek pulang. Terus bilang papa pulang ya capek ya. Boleh gak dipijitin gitu. Yang lain cuek tuh. Masih sibuk dengan dunianya. Sementara anak ini, papa tak pijitin gitu. Dan saudara sebenarnya sayang semua tuh. Tapi gak bisa dipungkiri satu anak ini beda. Hari ini, saya sungguh berharap saudara bertumbuh dari anak kesayangan. Dan bertumbuh jadi anak kesukaan Tuhan.